Jakarta tidak pernah kekurangan cara untuk membuat kita takjub. Tetapi bagaimana rasanya melihat megahnya kota metropolitan ini dari lantai 85 gedung tertinggi di Indonesia, bahkan di belahan bumi selatan. Selamat datang di Upfinity, atraksi wisata observasi premium terbaru yang berada di bawah payung Up at Autograph Kompleks Tamrin 9, Jakarta Pusat. Di video kali ini kita akan menjelajahi setiap sudut ruangan futuristik ini, membedah berapa biaya yang harus disiapkan, dan melihat langsung perubahan magis suasananya dari pukul 5 sore hingga 6 petang. Apakah pemandangannya seindah promosinya? Mari kita buktikan bersama. Sebelum kita menikmati pemandangannya, ada beberapa hal penting yang wajib Anda ketahui tentang operasional Upfinity. Tempat ini tidak buka setiap hari. Mereka hanya menyambut pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk bisa masuk ke sini, setiap pengunjung diberi pembatasan waktu, yaitu maksimal 2 jam per sesi. Saya sendiri sengaja memilih slot sore hari, tepatnya pukul 16.15 hingga 18.15, dengan harapan bisa mendapatkan momen matahari terbenam yang ikonik. Lalu, berapa biayanya? Untuk tiket dewasa, tarifnya adalah Rp187.500 di hari Jumat dan naik menjadi Rp207.500 di hari Sabtu dan Minggu. Sementara untuk tiket anak-anak dikenakan tarif Rp117.500 pada hari Jumat dan Rp147.500 di akhir pekan. Saat masuk, kita juga wajib mengenakan pelindung sepatu kain khusus. Fungsinya sangat krusial, menjaga lantai cermin tetap bersih sempurna tanpa bekas tapak kaki, sehingga efek pantulannya tetap jernih untuk berfoto. Begitu kaki masuk ke ruang utama, disambut dengan musik latar lagu-lagu yang hits. Efek visual yang disuguhkan Upfinity langsung terasa luar biasa. Seluruh permukaan ruangan, mulai dari lantai, dinding, hingga langit-langit dibuat dari cermin. Bahkan kolom pun juga dibuat dari cermin. Ini menciptakan ilusi optik Infinity Mirror Room yang membuat ruangan terasa luas tanpa batas, seolah memproyeksikan kita ke dimensi lain. Dari posisi ruangan ini, pemandangan kota Jakarta yang paling maksimal dan masif adalah menghadap ke timur dan ke selatan. Kita bisa melihat deretan pencakar langit kawasan Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, Kebayoran Baru berdiri dengan megah. Namun ada satu catatan penting bagi Anda pemburu golden hours. Jika Anda datang ke sini demi berburu pemandangan matahari terbenam dengan langit oranye yang dramatis, Anda mungkin harus sedikit menurunkan ekspektasi. Secara arsitektur, jendela yang menghadap ke arah barat di ruangan ini sangat terbatas lebarnya. Ditambah lagi dengan realita langit Jakarta yang kerap berkabut tebal akibat polusi udara. Biasanya polusi di Jakarta itu urutan pertama atau kedua paling polutif di dunia. Sehingga momen semburat jingga saat matahari terbenam menjadi agak sulit didapatkan secara optimal dari sudut ini. Meski langit luar sore ini tampak dibayangi kabut abu-abu tipis, suasana di dalam ruangan pada pukul 5 sore justru sedang hangat-hangatnya. Pencahayaan alami yang lembut dari luar membuat pantulan cermin tidak silau dan sangat nyaman di mata. Di sini pengelola menyediakan properti berupa puluhan balon-balon bantal metalik berwarna emas dan perak dan balon kuning besar. Pengunjung bisa bebas bermain dan berfoto kreatif dengan balon-balon tersebut. Di lantai cermin, balon-balon ini mematulkan secara vertikal dan horizontal, menciptakan komposisi visual yang sangat sinematik. Jika lelah, di sisi jendela timur dan selatan terdapat tribun kayu berundak yang luas untuk tempat duduk santai menunggu malam. Tetapi yang paling spektakuler adalah tribun berundak di sisi selatan. Undakannya lebih banyak karena sisi selatan adalah pemandangan kota Jakarta yang paling spektakuler.
Dan momen yang paling ditunggu pun tiba saat hari beranjak senja. Ketika cahaya alami mulai redup, lampu-lampu LED dekoratif yang tertanam di kolom-kolom struktur bangunan mulai dinyalakan. Pendaran warna biru, merah muda hingga kuning keemasan langsung memenuhi ruangan, memantul ke atas dan ke bawah dan ke samping membentuk lorong cahaya yang tak berujung. Suasananya berubah total dari ruang observasi formal menjadi instalasi seni modern yang sangat hidup. Memasuki pukul 6 sore hingga sesi saya berakhir di pukul 18.15, kegelapan malam mulai menyelimuti Jakarta. Disinilah letak keajaiban kedua. Kabut polusi yang terlihat di siang hari seolah tersamarkan, digantikan oleh hamparan ribuan lampu kota yang berkilauan seperti karpet bintang di bawah sana. Saat malam tiba, interior Upfinity mencapai puncak estetikanya. Kontras antara gelapnya langit luar dengan pilar-pilar lampu interior yang menyala berwarna-warni tegas menciptakan kedalaman visual yang luar biasa. Siluet pengunjung yang berjalan di atas lantai cermin berpadu sempurna dengan refleksi lampu kota di jendela. Namun ada satu rahasia penting yang saya sadari. Kunjungan saya ini kebetulan berada di hari Minggu sore. Di hari Minggu, sebagian besar gedung perkantoran di kawasan Sudirman Tamrin, Kuningan, Gatot Subroto mematikan lampu interior karena hari libur. Sehingga city light yang dihasilkan tidak sekencang hari kerja. Jadi ini pro tip dari saya, jika Anda ingin mendapatkan pemandangan kota metropolitan yang jauh lebih spektakuler dengan lampu gedung yang menyala penuh serta bonus aliran lampu kendaraan atau light trails yang padat di jalanan di bawah, pilihlah slot kunjungan di hari Jumat sore. Efeknya dijamin akan jauh lebih dramatis. Kesimpulannya, Upfinity di lantai 85 Autograph Tower ini adalah sebuah mahakarya ruang observasi modern. Namun yang jelas, dengan tarif tiket berkisar 200 ribuan rupiah per orang untuk durasi 2 jam, belum termasuk biaya parkir, transportasi dan akomodasi di kawasan premium Tamrin 9, destinasi ini memang dikonsep sebagai wisata lifestyle eksklusif. Tempat ini bukan untuk wisata casual mingguan, melainkan tempat di mana kita membayar untuk sebuah gengsi, pengalaman langka, dan visual premium yang tidak bisa dinikmati semua orang. Bagi para pecinta arsitektur pencakar langit, fotografer, atau Anda yang ingin merayakan momen spesial, tempat ini sangat layak dicoba. Setidaknya sekali seumur hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah harga tiket tersebut sebanding dengan pengalaman visual tanpa batas yang ditawarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini untuk petualangan visual menarik lainnya. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di lantai tertinggi gedung pencakar langit berikutnya.